Selamat datang kembali di Perspektif. Saya Aji. Dan saya Colby. Nah, belakangan ini ekonomi lagi rame nih. Dari sisi makro, apa yang akan kita bahas, Bi? Dari sisi makro, yang akan kita bahas adalah inflasi pada bulan Februari 2025 serta perkiraan suku bunga ke depannya. Kalau dari industri, apa aja yang akan dibahas? Nah, dari industri kita akan bahas mengenai pertumbuhan kredit ke lapangan usaha serta kinerja penjualan semen nasional. Menarik banget kan pembahasannya? Saksikan terus episode kali ini. Pada bulan Februari 2025, IHK Indonesia tercatat mengalami deflasi baik secara bulanan maupun secara tahunan. Secara bulanan, deflasi Indonesia tercatat sebesar 0,48% mantuman dari sebelumnya sebesar 0,76% mantuman. Sementara itu, secara tahunan, IHK tercatat deflasi 0,09% year on year pertama kali sejak tahun 2000. Deflasi pada bulan Februari lalu bersumber dari komponen yang sama dengan bulan sebelumnya, yaitu dari barang-barang yang diatur pemerintah, dan secara spesifik hal ini adalah dari tarif listrik. Dapat kita lihat dalam grafik ini bahwa terjadi deflasi yang cukup dalam untuk komponen barang-barang yang diatur oleh pemerintah dibandingkan dengan komponen lainnya. Secara tahunan, barang-barang yang diatur pemerintah ini mengalami deflasi hingga 9%. Pada awal tahun ini, pemerintah menetapkan diskon tarif listrik selama bulan Januari dan Februari 2025, baik untuk pelanggan token listrik maupun pasca bayar. Diskon tarif listrik tersebut mulai berdampak pada pengguna token listrik di bulan Januari dan pengguna pasca bayar di bulan Februari. Oleh karena itu, terjadi deflasi yang bersumber dari tarif listrik baik di bulan Januari lalu maupun di bulan Februari. Di sisi lain, barang-barang yang diatur pemerintah lainnya sebenarnya tercatat mengalami kenaikan, mulai dari bensin hingga air. Deflasi bulanan juga terjadi pada barang bergejolak sejalan dengan penurunan beberapa bahan pangan seperti harga daging ayam, cabai merah, cabai rawit, dan juga telur ayam. Penurunan harga daging ayam dan telur ayam berkaitan dengan penurunan harga pakan jagung di tingkat peternak. Sementara penurunan harga cabai disebabkan oleh peningkatan produksi cabai selama bulan Februari. Secara tahunan, inflasi barang bergejolak cenderung mengalami perlambatan. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dibandingkan dengan komponen lainnya, inflasi inti cenderung stabil atau bahkan mengalami kenaikan. Tren kenaikan inflasi inti utamanya disebabkan oleh tren kenaikan harga emas domestik, sejalan dengan kenaikan harga emas global, serta depresiasi nilai tukar rupiah. Melihat tren inflasi yang cenderung turun ini, BI berpotensi masih memiliki ruang pemotongan suku bunga ke depannya. Namun demikian, risiko nilai tukar rupiah masih akan menjadi salah satu pertimbangan BI sejalan dengan dinamika perang dagang saat ini, di mana arah kebijakan dari Trump cenderung menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Melihat hal tersebut, kami masih memperkirakan bahwa tingkat suku bunga masih akan cenderung stabil di tahun 2025 ini. Pada minggu terakhir Februari lalu, Bank Indonesia telah merilis data analisis uang beredar untuk Januari 2025 yang di dalamnya memuat kinerja kredit perbankan nasional. Pada bulan tersebut, kredit ke lapangan usaha tercatat tumbuh sebesar 9,34% secara tahunan, relatif tidak berubah dibandingkan dengan 2 bulan sebelumnya yang tercatat 9,31% dan 9,32%. Kredit modal kerja tercatat tumbuh 7,6% year on year, sedikit terakselerasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,4% year on year, dan meskipun tumbuh jauh di bawah pertumbuhan kredit ke lapangan usaha. Sementara itu, pertumbuhan kredit ke lapangan usaha saat ini lebih didorong oleh pertumbuhan kredit investasi yang tercatat tumbuh sebesar 12,2% year on year pada Januari 2025
relatif tinggi meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 12,6% year on year. Beberapa sektor tercatat masih tumbuh relatif tinggi dengan mencatatkan pertumbuhan kredit modal kerja maupun kredit investasi berada di atas pertumbuhan kredit nasional, yakni sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sementara itu, sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, dan sektor industri pengolahan tercatat mengalami akselerasi pertumbuhan kredit modal kerja. Selanjutnya, data tentang penjualan semen yang mengindikasikan aktivitas properti dan infrastruktur. Asosiasi Semen Indonesia melaporkan bahwa penjualan semen domestik terkontraksi pada Januari 2025 sebesar 5% dibandingkan Januari tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penjualan semen juga tercatat turun sebesar 12,9%. Menurut jenisnya, penjualan semen kantong mencatat kontraksi sebesar 8,4% secara bulanan dan 0,4% secara tahunan. Kontraksi tahunan penjualan semen kantong telah terjadi sejak Oktober 2024, mengindikasikan sektor properti residensial masih cenderung melambat sejak kuartal 4 hingga saat ini. Serupa dengan kinerja penjualan semen kantong, penjualan semen curah juga tercatat mengalami kontraksi sebesar 23,1% secara bulanan dan 15,8% secara tahunan. Penurunan aktivitas pembangunan infrastruktur pada awal tahun dan efisiensi anggaran pemerintah termasuk kepada pembangunan infrastruktur menjadi driver dari melambatnya kinerja penjualan semen ini. Hal ini juga terindikasi dari kontraksi penjualan semen yang cukup dalam di provinsi di mana ibu kota Nusantara dibangun, yakni di Kalimantan Timur. Pada Januari 2025, kontraksi penjualan semen mencapai 30,9% di provinsi tersebut. Nah, dengan berbagai perkembangan tadi, bagaimana outlook ekonomi Indonesia ke depan ini, Bi? Kami masih melihat bahwa Indonesia masih akan tumbuh dengan baik di tahun 2025 ini, di tengah ketidakpastian global. Namun demikian, pemerintah masih tetap perlu untuk menyusun kebijakan yang mendukung konsumsi dan investasi domestik. Sekian kesimpulan dari Perspektif pada episode kali ini. Sampai jumpa di Perspektif selanjutnya.